spesial juga bagi El Loco Gonzalez. Meladeni debutnya yang pertama di hadapan Pusamania. Dan ini dia line up dari Persisam Samarinda. Ya, kita melihat sudah ada nama Owana di situ. Harapannya bahwa dengan adanya Owana, lini pertahanan dari Persisam sedikit bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan dari sektor situ. Dan Gonzalez dan Yongki kembali diberikan kesempatan berduet bersama untuk bisa menjadi penggedor bagi Persisam menjebol gawang dari Persipura. Dan ini dia line up dari Persipura Jayapura. Ya, inilah tim terbaik yang memang saat ini dimiliki oleh Persipura Jayapura dengan tidak merubah komposisi yang ada. Boas Tibo, begitu juga Alberto menjadi tridente yang membahayakan. Sementara Yohanes Cui kembali diberikan kesempatan bermain menggantikan Lagi, Wasit Oki Wiputra akan meniupkan peluit dan ini dia Mitra Sepak Bola. Babak pertama dari duel akbar Persisam Samarinda menghadapi Persipura Jayapura. Persisam Samarinda dengan jersey kebanggaan mereka oranye-oranye, sedangkan tim tandang menggunakan jersey putih-putih bergaris merah. Luke Owana, back yang memang sangat diandalkan untuk berdua dengan M. Robi. Dan ini dia Lopicic, pemain baru yang juga dimiliki oleh Persisam Samarinda yang baru turun pada sore hari ini. Dua debutan tentunya diturunkan oleh Daniel Rukito yang dapat diharapkan memberikan hasil positif dari segi ofensif tim Persisam Samarinda yang dinilai masih jauh dari apa yang diharapkan. Pemain veteran Supriyono yang sudah mengantongi 1 kartu kuning ketika menghadapi PSAP Sigi di partai pertama. Yo Jae-hun, penjaga gawang andalan dari Persipura Jayapura asal Korea Selatan, tampil begitu menawan baik di kompetisi domestik maupun di kancah Asia dengan penyelamatan yang luar biasa. Inisiatif penyerangan jelas dipegang oleh tim tuan rumah Persisam Samarinda yang berusaha untuk mencuri gol di awal-awal pertandingan. Fandi Mohtar, Eka Ramdhani kerjasama dengan Fandi Mohtar, baik sekali interplay antara para pemain Persisam Samarinda. Ronald Fagundes, ada sedikit space bagi Fandi Mohtar. Tembakan langsung yang belum bisa membahayakan gawang dari Yo Jae-hun. Ya, satu usaha yang cukup baik di awal babak pertama ini oleh tim tuan rumah. Namun kita lihat konsentrasi pertahanan dari Persipura masih terjalin dengan begitu baik. Dan kita lihat usaha dari Persipura masih bisa kembali dihentikan. Patah di kaki Isdiantono tadi. Sekarang El Loco Gonzalez pada Eka Ramdhani. Pemain yang diharapkan oleh Daniel Rukito memberikan efek yang begitu terasa di lini tengah. Ada seorang pemain yang nampaknya cedera. Christian Uron nampaknya. Cukup menarik kita dari sini. Dua gelandang bertahan diturunkan oleh Coach Metu, di mana juga Christian Uron dan Jarod Pangkali berperan di sektor tengah. Sementara ditopang oleh Zarahan sebagai gelandang atau playmaker yang bergerak bebas. Sementara pemain yang biasa diturunkan Ian Luis Cabes ternyata diistirahatkan di pertandingan babak pertama ini. Tentunya satu strategi yang saya pikir memang mereka harus merebut sektor tengah untuk sebagai kunci permainan daripada Persipura bisa berjalan di pertandingan away ini. Salah satu kejutan memang dari Coach Metu untuk menurunkan dua pemain yang bertipe gelandang bertahan. Meninggalkan Ian Luis Cabes di bangku cadangan dan juga ada Lucas Mandowen yang disiapkan di bangku cadangan. Lini tengah memang menjadi kunci pada partai sore hari ini, di mana banyak sekali pemain dengan talenta luar biasa mengisi lini tengah dari kedua kesebelasan. Luke Owana bagi Persisam Samarinda. Ini dia Yohanes Cui yang kerap sekali kita bahas dari tadi. Kita melihat memang Yohanes Cui adalah memang salah seorang pengganti yang baik. Terlepas Yongki tadi hampir saja memberikan umpan yang sangat berbahaya. Ini dia, Adi, bagaimana kita lihat peran atau berdirinya dua pemain bertahan sentral antara Bio dan juga Yohanes Cui tidak begitu baik. Sehingga Yongki bisa memberikan umpan, lihat kita lihat di antara pemain bertahan, namun sayang sekali memang belum bisa mendapatkan hasil maksimal karena kita lihat di sini Yo Jae-hun bisa memotong umpan dari Yongki tadi. Kesalahan di lini pertahanan Persipura memang menjadi tanda tanya. Kita tahu bahwa pada musim lalu lini bertahan mereka salah satu yang terbaik di Liga Indonesia, di mana Victor Igbonevo juga berada di sana. Semenjak sepeninggal seorang Victor Igbonevo, ada sedikit celah yang memang harus diperhatikan. Bio dan juga Yohanes Choi. Ya, sama halnya dengan Persisam, kita lihat di sini
Jaisman Triasdi. Ya. Juga diistirahatkan dan diturunkan Listiantono. Terlihat memang sedikit adanya perubahan permainan. Sementara Ricardo Salampesi di kubu Persipura sudah ada dalam bench. Harapannya juga dia juga akan diturunkan pada pertandingan hari ini. Suatu tahun yang penuh cobaan bagi seorang Ricardo Salampesi yang juga baru kehilangan ayahanda tercintanya. Ya. Serta baru saja sembuh dari sebuah cedera yang cukup berat. Tentunya dia ingin membuktikan kepada Persipura Mania bahwa Ricardo Salampesi tentunya telah kembali dengan kekuatan sepenuhnya. Lopicic yang kali ini berada di posisi yang cukup sentral. Isdiantono dapat dicuri tadi. Tibo lepas dari kendali seorang Curtis Bonai tadi. M. Robi mencoba membangun serangan dari lini pertahanan Persisam Samarinda. Sebuah true pass pada Yongki Ariwibowo. Masih dapat dihalau tadi oleh Dio Paulin. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana peran dari sektor sebelah kanan, sebelah kanan. Supriyono yang memberikan cross kepada Yongki. Terlihat memang jelas sekali di sektor sayap. Ya. Lebih dominan digunakan Persisam untuk membangun serangan. Sehingga ada Fabundes belum terlihat dari sektor tengah untuk memberikan kontribusi yang baik. M. Robi crossing menuju kotak penalti. Dio Paulin sana yang mengamankan keadaan bagi lini pertahanan Persipura Jayapura. Datang kembali Lopicic. Bola over the top tadi yang dituju adalah Eloko Gonzalez. Ya, cukup menarik kita lihat chipping atau bola lob dari Lopicic tadi langsung mengarah kepada Eloko Gonzalez. Dan keuntungan bagi seorang Dio Paulin yang masih bisa untuk mengintercept bola dan melakukan clearance. Ya. Sementara peluang Adi dari sepak pojok yang akan diambil Eka Ramdhani. Spesialitas dari seorang Eka Ramdhani memberikan umpan-umpan akurat dari sepak pojok tentunya dengan berbagai target di sana. Ada Eloko juga di kotak penalti. Luke Owana yang dituju. Zarahan ke belakang untuk mengamankan keadaan. Cukup tertekan kita lihat anak-anak Persipura Jayapura dengan high pressure yang diperagakan oleh Persisam Samarinda. Instrumental penampilan Lopicic di lini tengah kita lihat membuat dan berkreasi bagi lini depan Persisam Samarinda. Isdiantono. Pas yang sangat baik. Ronald Fagundes, Eloko Gonzalez. Masih ada Yohanes Choi di sana yang memblok tembakan dari Eloko Gonzalez. Iya, cukup menarik kita lihat dari sektor sebelah kiri maupun kanan pertahanan dari Persipura sudah menjadi daerah yang mengasihkan bagi para pemain-pemain sayap Persisam. Kita lihat di sini bagaimana Fagundes begitu bebas mendapatkan umpan terupas tadi, sementara crossingnya masih kembali bisa dipotong. Heading open, hampir saja. Sebuah sundulan dari Fandi Mokhtar tadi menjebol gawang Persipura Jayapura. Sangat tipis, Fe. Ya, kita lihat bagaimana crossing yang begitu baik dari Fagundes menggunakan sisi kaki kirinya. Crossing sangat terukur. Kita lihat di sini bagaimana passing yang begitu memanjakan tentunya, namun heading dari Fandi Mokhtar masih melebar. Boas Solosa kali ini untuk kali pertama memberikan pressure terhadap lini pertahanan dari Persisam Samarinda dengan cerdik melewati satu pemain bertahan. Sebuah crossing tadi maksudnya masih dapat dipotong oleh Luke Owana. Pertandingan sudah mulai terbuka. Ya. Kita lihat kedua tim sudah mulai berani jual beli serangan, dan ini dia Coach Metu, sosok yang memang kerap kita lihat ada di bench. Sementara Coach Jackson yang biasa berada di daerah area pelatih, sementara sekarang berubah. Zarahan menuju far post. Yohanes Choi dapat diamankan oleh Usman Pribadi. Heading dari Beto tadi masih begitu lemah. David Uron harus menutup pergerakan dari Yongki Ariwibowo. Datang membantu Ronald Fagundes. Dihalau oleh dua pemain, Dio Paulin salah satunya. Sebuah pelanggaran terjadi di sana. Ada pemandangan yang sangat berbeda, Fe, dari tim Persisam Samarinda. Penampilan mereka begitu luar biasa eksplosif dan sangat fluid di tengah mereka untuk membantu lini depan, dan ini tidak terjadi di dua partai sebelumnya. Kita melihat bagaimana kenyamanan dari pemain-pemain dari Samarinda sudah mulai terlihat. Mungkin ini juga karena mereka bermain sebagai tuan rumah. Tentunya mereka mendapatkan atmosfer bermain di kandang dengan dukungan para Pusamania. Tidak mau disia-siakan. Harga mati bagi Persisam memang untuk menangkan pertandingan, namun kita lihat di sini Persipura pun juga mempunyai potensi yang cukup berbahaya tentunya apabila
dibiarkan begitu saja dengan serangan-serangan balik yang sangat cepat. Terlihat memang di sini Persipura agak sedikit menunggu. Namun permainan dari Persipura, mereka mempunyai karakter bertahan dan menyerang juga sebenarnya sama-sama baiknya. Kembali dengan serangan dari Persisam Samarinda dapat dipotong tadi oleh Ortisan Salosa. Gerald Pangkali harus kembali ke belakang kepada Yohanes Choi. Perlahan mencoba membangun serangan. Passing dari kaki ke kaki, Gerald Pangkali kembali. Pai. Titus Bonai. Yang dituju adalah Boas Solosa. Square pass kepada Zarahan Krangar. Baik sekali dan sangat terukur. Oh, sayang sekali tadi. Sedikit ragu-ragu Tibu dan nampaknya memang jelas dalam posisi offside. Ya, sedikit terlambat memang dari kita lihat passing dari Zarahan. Ya. Sebenarnya menurut saya salah, betul sekali. Saya melihat memang sebenarnya Tibo masih dalam posisi onside. Namun tidak begitu dengan pendapat Hakim Garis. Ya. Cukup merugikan tentunya bagi Persipura Jayapura keputusan dari asisten wasit tadi untuk memberikan offside kepada Titus Bonai. Masih 0-0 keadaan. El Loco Gonzalez kembali harus berduel dengan Dio Paulin Pierre. Sebuah duel yang nampaknya akan sering kita saksikan pada sore hari ini. Keras memang, namun fair. Kedua pemain berduel untuk memenangkan bola. M. Robi. Yongki yang dituju. Menekan Ortisan Salosa. Oh, kembali sebuah tebasan tadi dari Ortisan Salosa terhadap Yongki. Ya, satu permasalahan memang di sini kita lihat Ortiz memang bermain cukup lugas dan kadang-kala juga agak sedikit keras. Ya, justru malah sebenarnya daerah-daerah inilah yang sangat rawan apabila memang kerap sekali pelanggaran dilakukan, karena kita tahu bahwa pemain-pemain dari Persisam mempunyai penendang-penendang jitu, di mana ada Eka Ramdhani, ada Eloko, ada juga Fagundes yang bisa memberikan kontribusi crossing yang berbahaya di sektor kotak penalti daripada Persipura. Tentunya harus dieliminir pelanggaran-pelanggaran di daerah ini. Dilakukan oleh Ronald Fagundes. Masih terlalu mudah bagi penjaga gawang Yo Jae-hoon. Terlepas nampaknya. Ada sebuah pelanggaran terjadi terhadap penjaga gawang Persipura Jayapura, Yo Jae-hoon. Ya, jelas tadi kita lihat sepertinya Yo Jae-hoon salah dalam tumpuan pada saat melompat. Dan memang tadi terlihat mungkin belum adanya fluid dari wasit dan bola terjatuh sehingga akhirnya Eloko kembali melakukan tendangan terhadap bola. Ini dia tayangan ulang untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tumpuan kaki V. Betul, tumpuan kakinya pada saat mendarat. Ya, bagian ankle-nya tertekuk tadi ya, dan nampaknya memang sebuah hak bagi seorang Eloko untuk menembak bola menuju gawang karena tidak adanya pelanggaran di sana. Sebuah keadaan yang tentunya tidak diharapkan oleh Persipura Jayapura ketika penjaga gawang andalan mereka, Yo Jae-hoon, harus mengalami cedera yang cukup serius nampaknya di posisi ankle. Di bangku cadangan Persipura Jayapura masih memiliki penjaga gawang Ferdiansyah. Kembali kita lihat tayangan ulang sebuah set piece tadi dari Ronald Fagundes. Dan ini dia insiden salah jatuhnya Yo Jae-hoon. Kita lihat tidak ada kontak sama sekali dari pemain Persisam Samarinda El Loco Gonzalez, dan menurut saya sangat tepat bagi El Loco untuk menembak bola ke gawang dan seharusnya terjadi gol. Iya. Namun kita tidak mendengar memang Adi, karena memang kita di sini tidak begitu mendengar bagaimanapun juga mungkin sudah ada terjadinya tiupan fluid dari wasit di saat juga El Loco melakukan tendangan. Karena memang tidak ada sedikit pun protes dari tim Persisam. Dan ini dia Ferdiansyah disiapkan untuk bisa diturunkan apabila memang Yo Jae-hoon mengalami cedera di waktu atau menit yang masih sedikit tentunya, di bawah 15 menit. Visio dari Persipura masih mencoba untuk memperbaiki ankle dari Yo Jae-hoon dan nampaknya akan dites untuk beberapa saat. Apabila masih mampu Yo Jae-hoon untuk melanjutkan pertandingan. Sedikit tidak nyaman kita lihat footing dari Yo Jae-hoon.
Masih akan dicoba nampaknya Yo Jae-hoon oleh Metu. Pertandingan kembali dilanjutkan. Persipura Jayapura menguasai bola dengan Gerald Pangkali. Dicuri tadi oleh Ronald Fagundes, Eka Ramdhani. Isdiantono kembali ke belakang. Kejaga gawang Usman Pribadi. Robi. Umpan jauh ke depan. Yongki yang dituju. Ujian pertama bagi penjaga gawang Yo Jae-hoon kita lihat, dan langsung diberikan pressure oleh umpan jauh dari Robi tadi. Gerald Pangkali melebar pada Pai tadi, gagal dikendalikan oleh Pai. Possession kembali dikuasai oleh Persisam Samarinda. Eka Ramdhani melewati dua pemain. Sebuah kupas yang sangat terukur. Ronald Fagundes di sana. Offside tampaknya. Iya, kita lihat bagaimana pergerakan yang begitu baik, skill individu yang dimiliki dari Eka, namun true pass-nya menurut wasit bahwa Fagundes berdiri pada posisi offside. Lagi-lagi. Menurut saya ini bukan suatu pelanggaran offside karena kita lihat sebenarnya Fagundes masih onside di situ. Dua keputusan yang cukup kontroversial, mungkin dua offside yang sebenarnya tidak terjadi di lapangan, di-call oleh asisten wasit. Ya, kedua tim sama-sama mendapatkan kerugian. Iya. Fagundes dalam posisi yang jauh onside tadi, dianggap dalam posisi offside. Kerugian besar bagi Persisam Samarinda dan pelanggaran terjadi. Yongki Aribowo dilanggar oleh Yohanes Choi. Pemain yang ingin membuktikan kualitasnya di Persisam Samarinda, Yongki Aribowo, yang sudah banyak mendapatkan sorotan dari Pusamania. Kembali peluang dari set piece, dan kali ini Lopicic, pemain asal Serbia yang memang sangat-sangat handal dalam melakukan set piece. Lukawana berduel dengan Bio Paulin Pierre. Serjan Lopicic kirimkan sebuah umpan yang sangat berbahaya tadi. Lukawana dibuang. Beto Gonçalves gagal menguasai bola, jatuh kepada Robi. Sangat berbahaya Robi. Klaim yang baik dari Yo Jae-hoon tadi. Ya, terlihat memang dalam posisi offside tadi pemain depan daripada Persisam. Namun agresivitas menyerang lebih ditunjukkan oleh tim tuan rumah, di mana Persisam memang membutuhkan gol untuk bisa meningkatkan motivasi bermain dan mental bermainnya. Sementara kita melihat di sini karakter permainan daripada Persipura yang belum begitu berjalan dengan baik. Kita lihat biasanya Persipura juga mempunyai penguasaan bola yang sangat dominan dalam setiap pertandingannya. Namun di sini peran dari sektor tengah di mana Zarahan yang belum begitu terlihat begitu dominan. Masih banyak terputus, ya inilah kembali. Ortisan Salosa kala itu yang gagal menguasai bola dan buang oleh Bio Paulin. Fandi Mokhtar kerjasama dengan Supriyono, dipotong oleh Ortisan Salosa. Sayang bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Zarahan kelanggar, markingnya ketat, ditujukan oleh Lopicic terhadap Zarahan. Belum terlihat efek dari pemain asal Liberia pada sore hari ini. Bio Paulin kembali tanpa kompromi langsung membawa bola ke depan. David Uron. Datang lagi serangan dari Persisam. Robi, Eka Ramdhani, Fandi Mokhtar, Ronald Fagundes. Begitu banyak senjata bagi Persisam Samarinda untuk merepotkan lini pertahanan dari Persipura. Namun sayang tadi passing yang kurang sempurna dari Lopicic. Ortisan jauh ke depan. Yang dituju adalah Beto Gonçalves dan nanti support rekannya, namun Isdiantono memotong dengan sigap pergerakan dari Alberto Gonçalves. Cukup baik dan sedikit lugas tadi tackling dari Isdiantono. Memang bersih sekali mengenai bola.
Tentunya memang serangan-serangan balik dari Persipura yang harus terus diwaspadai oleh Persisam, karena kita lihat kemampuan kecepatan dari sektor depan Persipura, di mana Thibaut, Beto, dan juga Boas mempunyai speed yang begitu baik. Trio yang sangat menakutkan dimiliki oleh Persipura Jayapura di lini depan. Dan ini dia Tinus Pai, seorang pemain yang dirubah fungsinya menjadi wing kanan. Pada musim lalu, Justinus Pai adalah seorang pemain lini depan bagi Persipura Jayapura, namun dengan kembalinya Alberto Gonçalves, sebuah posisi baru ditemukan oleh Jackson Tiago bagi Tinus Pai. Eloko Gonzalez menguasai bola dengan baik tadi. Melebar Eka kepada Supriyono. Jadi pergerakan rekannya yang dituju Eloko Gonzalez. Kembali dengan mudah Yo Jae-hoon. Ya, praktis kita lihat memang jelas sekali Persisam menggunakan sektor kekuatan di sayapnya untuk memberikan crossing ke daerah kotak penalti, namun kerap sekali masih bisa digagalkan atau offside. Ya, kita belum melihat adanya suatu perubahan permainan, yaitu melalui true pass melalui sektor tengah, di mana kita tahu Eka Ramdhani maupun juga Fagundes mempunyai kemampuan itu untuk memberikan true pass kepada Yongki maupun juga Eloko Gonzalez. Kembali sebuah celah dari lini pertahanan Persipura Jayapura, hampir saja tadi dapat dimanfaatkan oleh Fandi Mukhtar, sebuah crossing yang cukup berbahaya. Masih dikuasai bola oleh Fandi Mukhtar. Balik ke belakang kepada Supriyono yang datang membantu. Lopicic selalu tersedia sebagai outlet pass di lini tengah Persisam Samarinda. M. Robi rajin membantu serangan, memberikan umpan-umpan berbahaya, kita lihat. Backheel David Uron tadi pada Boas Solosa. Beto Gonçalves mencari Zarahan Kranggar. Dan untuk kali pertama Zarahan bisa masuk dari posisi wing untuk menusuk lini pertahanan Persisam Samarinda. Zarahan Kranggar terlepas, Boas Solosa sama dengan Zarahan Kranggar, ditutup oleh Luke Owana. Kita lihat pergerakan Zarahan, offside nampaknya Boas Solosa. Kita lihat jelas sekali bagaimana Boas berdiri pada posisi yang offside. Dan cukup menarik kita lihat di sini begitu rapatnya sektor pertahanan sejajar dari Persisam yang mengakibatkan Zarahan agak sedikit sulit memberikan umpan maupun juga untuk bisa melakukan akselerasi. Kita di sini bagaimana begitu rapatnya dari pertahanan, dan jelas memang Boas berdiri pada posisi offside. Rapat dan sangat terorganisir dengan baik persoalan pertahanan dari Persisam Samarinda dengan datangnya jenderal baru Luke Owana. Amunisi yang memang sangat diharapkan memberikan bantuan untuk memperkuat lini pertahanan dari tim Daniel Dukito. Zarahan Kranggar belum ada celah dan Beto Gonçalves harus dilanggar tadi oleh Eka Ramdhani. Sebuah posisi yang sangat ideal tentunya bagi Zarahan Kranggar. Tidak begitu keras pelanggaran dari Eka, namun sudah cukup ya senggolan atau sedikit colekan kaki terhadap kaki Beto sudah cukup untuk memberikan pelanggaran kepada tim Persipura, di mana pelanggaran ini juga bisa berpotensi berbahaya. Dua pemain sudah menghadap bola, Ortisan dan juga Boas Solosa nampaknya. Ortisan Solosa kerap kali memberikan ujian bagi penjaga gawang dari jarak seperti ini. Cukup sentral bagi Usman Pribadi untuk mengawasi pergerakan bola. Coba mendirikan pagar hidup yang kokoh tentunya. Fandi Mukhtar, Lopicic, Eloko, Eka berada di sana. Bersiap Ortisan Solosa. Tembakan dari Ortisan Solosa. Tepat di bawah penguasaan Usman Pribadi. Iya, cukup keras, terarah. Namun tendangan dari Ortiz tadi masih bisa dimentahkan oleh Usman Pribadi yang diri tepat sekali di mana arah bola ditendang oleh Ortiz tadi. Kembali serangan dari kubu Persisam. Eka Ramdhani. Sebuah tembakan dari jarak jauh Eka Ramdhani. Melenceng dari target gawang Yo Jae-hoon. Cukup positif, sangat berambisi sekali, dan memang ini kerap harus dilakukan oleh tim dari Persisam, karena kita lihat berkali-kali umpan crossing dari sayap selalu bisa dimentahkan oleh Yo Jae-hoon dan tidak ada sedikit pun alternatif melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, dan ini sangat positif walaupun Eka tendangan masih belum mengarah ke gawang. Sangat menjanjikan apa yang diperagakan oleh Eka Ramdhani pada partai sore hari ini. Tampak sudah menemukan kepercayaan dirinya kembali.
dan mulai memberikan efek sihir positif di lini tengah Persisam Samarinda. Salah pengertian tadi dari Loco Gonzalez dengan Fandi Mohtar. Gerald Pangkali bersama dengan Ortisan Salosa. Zarahan Kerangar. Kembali sebuah umpan over the top yang sangat baik menuju Tibo, crossing Tibo, dapat diblok Luke Owana. One on one dengan Luke Owana Tibo. Sangat sulit untuk menggeser kokohnya pertahanan dari seorang Luke Owana. Sebuah tantangan tentunya bagi Tibo. Ya. Kita melihat memang satunya di pertandingan sore ini Tibo mendapatkan perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang Tibo di sini. Bagaimana Luke Owana yang berperan sebagai central defender dari Persisam yang harus dia lewati. Fandi Mohtar kembali bagi Persisam Samarinda. Melebar menuju Yongki, sebuah celah terjadi kembali di lini pertahanan Persipura Jayapura. Yongki Aribo! Tembakan langsung yang masih dapat diblok oleh Yo Jae Hoon dan datang kembali semua tembakan. Menipis di gawang Persipura tadi, tembakan langsung dari luar kotak penalti. Ya, kita di sini satu keuntungan bagi seorang Yongki yang bisa masuknya dalam kotak penalti daripada Yo Jae Hoon. Namun pilihan dari Yongki melakukan tendangan atau placing kaki kiri tidak melihat di sudut sebelah kanan gawang sudah ada Loco Gonzalez, dan ini bola rebound di mana Eka melakukan placing yang tetap masih mengenai badan dari Uron, mengakibatkan sepak pojok bagi tim Persisam untuk kesekian kalinya. Dan kembali Wopicic kali ini menghadapi bola. Dapat dipotong tadi dengan baik oleh Boas Solosa dan Zarahan Kerangar. Ditutup pergerakannya oleh Eka Ramdhani secara ilegal tadi. Pelanggaran dilakukan. Ya, memang ada sedikit perbedaan permainan daripada Persisam di dua pertandingan away sebelumnya, di mana memang mereka bermain sebagai tuan rumah sedikit terlihat lebih rileks dan enjoy. Lini per lini cukup baik, mereka perankan kolektivitas sudah mulai terlihat. Ya. Namun memang masalah finishing dan juga crossing yang belum begitu terukur dengan baik, karena memang tidak terlepas juga dari bagaimana konsentrasi dari lini pertahanan Persipura yang masih terjalin cukup baik hingga saat ini, walaupun memang ada sedikit masih celah-celah yang bisa ditembus. Luke Owana duetnya dengan M. Robi. Gagal dari Fandi Mohtar, diawasi oleh Ortisan Salosa. Gerald Pangkali. Sangat tenang M. Robi, menghalau bola tadi. Kembali jatuh ke kaki Ortisan Salosa. Perlahan namun pasti, Persipura Jayapura mulai menguasai bola. Dio Paulin melebar jauh pada Tinus Pai. Under pressure dari Ronald Fagundes. Datang membantu David Uron. Alberto Gonçalves. Sangat rapat Eka Ramdhani memarking Alberto Gonçalves. Tinus Pai. Kembali David Uron. Johannes Choi. Kembali belum berjalan, nampaknya komunikasi antara lini tengah dengan lini depan Persipura Jayapura. Tidak seperti biasanya. Ya, satu crossing jauh tadi dari Johannes Choi. Bermaksud diarahkan kepada Titus Bonai yang tidak begitu baik akurasinya. Sehingga memang Titus Bonai berdiri pada posisi yang offside. Memang sedikit terlihat under pressure tim Persipura. Mereka bermain hampir seluruh pemain berada di sektor permainannya sendiri, setengah lapangan permainannya. Bahkan Beto pun juga ikut turun. Terlihat memang Persipura agak sedikit menahan laju permainan dan lebih bermain posisi football sambil mencari celah-celah di mana keseimbangan bertahan dari tim Persisam lengah, baru mereka melakukan trupas-trupas yang berbahaya. Dan sejauh ini yang kita lihat Persisam masih begitu rapi dan belum begitu lengah dari segi pertahanan, di mana Luke Owana bermain yang masih begitu baik. Lagi-lagi kita lihat di sini satu usaha memberikan bola-bola passing, trupas ke daerah sayap yang kembali Titus Bonai mendapatkan jeratan offside di situ. Belum ada perubahan juga. Betul. Di mana sebenarnya Persipura mempunyai kemampuan bermain bola-bola pendek, ball pass. Inilah mungkin satu usaha yang harus dilakukan untuk bisa menghambat jeratan-jeratan offside dari tim Persisam. Melihat begitu rapatnya dan begitu tangguhnya lini tengah dari Persisam Samarinda, nampaknya para pemain Persipura Jayapura sedikit mengalami kesulitan mencari celah di sana.
Adanya Eka yang bekerja ekstra keras, Lopicic dan juga Ronald Fagundes, bantu oleh Fandi Mohtar tentunya. Kembali ke serangan, Isdiantono. Flick-on yang sangat baik, Eloko Gonzalez. Masih Eloko melewati dua pemain, David Uron dan juga Johannes Choi. Support dari Fagundes, sebuah chip yang sangat berbahaya. Ada kontak di dalam kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dibuang oleh Ortisan, datang kembali Supriyono. Lopicic. Baik sekali Zarahan Kranggar, peluang bagi Persipura Jayapura, sebuah counter cepat. Hampir saja dapat dibaca tadi pergerakan oleh Usman Pribadi. Baik sekali kita lihat di sini Usman Pribadi keluar dari sarangnya untuk bisa melakukan clearance. Ya. Itu dia sebuah bukti dari kekuatan Persipura Jayapura yang bisa memanfaatkan transisi. Betul. Begitu cepat memberikan sebuah counter tadi dengan kecepatan Thibaut. Harus sangat diwaspadai tentunya oleh lini pertahanan dari Persisam Samarinda. Serdan Lopicic, main berusia 28 tahun asal Montenegro, yang baru merayakan ulang tahunnya 2 minggu yang lalu. Luke Owana, mantan pemain Anzi di Liga Rusia. Fagundes, Yongki, Isdiantono melakukan sebuah crossing. Fandi Mohtar yang dituju. Terus bola jauh ke belakang. Gerald Pangkali coba membangun kerjasama dengan Zarahan Kranggar. David Uron. Dengan sabar para pemain Persipura Jayapura berupaya membuka kunci yang begitu rapat dipegang oleh Persisam Samarinda. Ya, sangat sulit untuk menembus. Kita lihat di sini salah satu usaha barusan dilakukan oleh Beto Gonçalves. Oh, begitu cepat Yongki. Kecepatan dari Yongki tadi hampir menyulitkan Johannes Choi. Namun sebuah recovery yang sangat baik dari pemain bertahan Persipura Jayapura, Johannes Choi tadi. Ya, jelas terdengar, kita lihat atau kita dengar teriakan dari Coach Metu mengatakan Gerald sabar, Gerald sabar. Memang terlihat memang agak sedikit terburu-buru permainan daripada Persipura, di mana bola dari bola-bola sektor pertahanan yang langsung diarahkan jauh mencari pergerakan daripada Beto maupun juga ya Thibaut tadi. Ini dia satu pelanggaran dari Ortiz yang juga melakukan protes kepada wasit Oki. Di luar karakter dari tim Persipura memang memainkan pola-pola long ball seperti ini. Isdiantono, Ronald Fagundes kembali. Sebuah tekanan bagi Persisam. Oh, terlepas Fandi Mohtar, sayang sekali. Lepas dari kendali Fandi Mohtar tadi. Tampak sedikit terkejut, Fe. Iya, memang kita lihat di sini seakan-akan tadi bola mengenai kepala daripada Ortiz yang akan melakukan clearance, namun Ortiz pun terlepas sehingga akhirnya Fandi juga sedikit terkejut dengan bola yang datang atau menghampirinya. Oh. Kita lihat kontrol bola daripada Boas tadi yang tidak begitu baik. Ini dia, kita lihat tayang ulangnya. Lagi-lagi sebuah crossing yang sangat berbahaya tadi. Heading tidak begitu baik, tidak mengena dari seorang Ortiz. Gagal oleh Karamdani, dicuri oleh David Uron tadi. Persipura Jayapura melalui Boas Salosa. Oh, terupas yang terlalu deras tadi. Dicari Beto Gonçalves. 33 menit berlalu dan skor masih tetap imbang 0-0. Tuan rumah Persisam Samarinda belum mampu untuk menjebol gawang Yo Jae-hoon dengan begitu banyaknya possession yang mereka kuasai. Oh, terlihat Eka terjatuh. Apakah ini imbas daripada saat dia tadi dijepit dua pemain? Ya. Persipura tadi, Uron tadi. Karamdani tampil cukup baik pada sore hari ini dan kerugian tentunya apabila tidak bisa melanjutkan pertandingan. Betul sekali, kita lihat sangat berbeda di mana saat bermain di final
Inter Island Cup antara Persipura dan juga Persisam. Peran dari Eka tidak begitu maksimal yang lihat, dan kerjasama memang yang belum begitu terjalin dengan baik karena memang permasalahan dari adaptasi. Caretaker dari Persipura, Metu memberikan instruksi. Sebuah keadaan yang memang tidak ideal di pembukaan babak pertama ini bagi Persipura. Satu, evaluasi dari Metu memang harus dilakukan. Keuntungan dari di saat terjatuhnya Eka, dia mempunyai waktu untuk menarik atau memanggil para pemainnya untuk memberikan instruksi, di mana memang ada sedikit misling di situ, permainan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga akhirnya kesempatan itu harus dilakukan oleh Metu untuk bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya mereka bermain. Kredit juga perlu diberikan kepada tim Persisam Samarinda yang tampil begitu Spartan untuk menutup setiap celah yang terjadi. Dan ini dia keadaan dari stadion. Kita tadi bagaimana apresiasi dari para penonton dengan spanduk-spanduk ukuran besar yang selalu dibawa ke tribun. Tentunya juga kita mengucapkan terima kasih bagi para fans dimanapun berada. Kembali serangan bagi Persisam Samarinda melalui Luke Owana. Masih gagal dan serangan balik cepat dari David Uron. Zarahan Keranggan. Boas Solosa harus kembali ke belakang pada Tinus Pai. David Uron. Bio Paulin Pierre. Ini jelas terlihat permainan daripada Persipura, Adi, di mana memang di saat mereka bermain dengan dua karakter gelandang bertahan yang hampir sama, yaitu Uron dan juga Jarod Mangkali, sehingga akhirnya alur serangan yang sedikit berkurang, di mana sebenarnya selalu ada seorang Ian Luis Cabes yang bermain. Oleh karena itu di sini kita lihat memang untuk serangan mereka agak sedikit tersendat, karena memang mereka terlihat agak sedikit menahan permainan di babak pertama ini dengan memainkan dua gelandang bertahan. Justinus Pai menembus tadi pertahanan dari Persisam, namun sayang tidak bisa menguasai bola sepenuhnya. Memang absennya Ian Luis Cabes di starting lineup sedikit terasa, terutama suplai bolanya bagi Boas dan juga Thibaut. Ya, memang jelas kita di sini melihat bagaimana kedua tim memang berusaha untuk merebut roh permainan di sektor tengah, di mana Persipura bermain sebagai tamu, memainkan dua gelandang bertahan untuk menghalau pergerakan daripada Eka, Fagundes maupun juga Lupicik di situ. Sementara akhirnya dengan mengharapkan mereka bisa menahan serangan daripada Persisam, mereka agak sedikit terhambat untuk melakukan serangan balik karena jiwa atau karakter permainan dari seorang Ian Luis Cabes tidak terlihat di pertandingan hari ini. Betul sekali, dan kita juga tidak melihat Zarahan Keranggar yang acap kali biasanya mengobrak-abrik pertahanan lawan, justru sekarang harus tampil sedikit bertahan. Bahkan Titus Bonai pun memasuki menit ke-37 ini masih belum begitu terlihat jelas permainannya. Kecepatannya maupun juga memang alur bola belum begitu banyak mengarah kepada Titus Bonai. Sebuah hal yang sangat merugikan dan juga cukup mengkhawatirkan tentunya apabila Persipura tampil minim peluang seperti ini, V. Tidak seperti biasanya, mereka tidak bisa menciptakan peluang di depan gawang Usman Pribadi. Goncalves. Dan lagi-lagi dengan mudah diantisipasi tadi. Sebuah umpan dari Beto Goncalves mencari rekannya Thibaut. Ya, ini dia Supriyono, pemain yang juga sudah kenyang pengalaman bermain di timnas, bahkan juga pernah bermain untuk Persita Tangerang. Kita lihat jam terbang memang yang sudah begitu banyak, pengalaman bermain juga yang juga banyak dari seorang Supriyono. Jarod Mangkali kepada David Uron, dan lagi-lagi gagal David Uron. Coba memberikan umpan terobosan tadi. Johannes Choi. Salah umpan Johannes Choi. Jatuh ke kaki Ronald Fagundes. Eloko Gonzalez kali ini. Baik sekali Isdiantono. Baik sekali, V. Ya. Cukup baik sekali trik dari Isdiantono tadi. Mengelabui seorang Boas Solosa. Di musim lalu di partai yang sama, Persisam Samarinda harus takluk di hadapan pendukung mereka sendiri dengan skor 2-1 kala itu. Dan nampaknya kali ini hal demikian tidak ingin mereka ulangi dan berambisi untuk meraih kemenangan menghadapi tim Persipura Jayapura.
Handsball oleh Supriyono. Cepat tadi free kick dilakukan. Ortisan Salosa dibuang oleh M. Robi. Ya, cukup tenang, cukup baik peran dari seorang M. Robi. Tidak salah memang apabila coach dan kita memberikan ban kapten terhadap atau kepada Robi. Oh. Untuk kesekian kalinya David Uron melanggar Fagundes nampaknya. Banyak pemain memang di kubu Persisam yang memang sangat pantas diberikan atau disemat ban kapten. Namun pilihan dari Daniel Rukito terhadap M. Robi tentunya cukup baik. Terlepas Eka Ramdhani. Sebuah umpan yang cukup berbahaya tadi. Tidak bisa dimanfaatkan. Ya, crossing yang sangat baik dari Eka Ramdhani di antara kiper dan juga pemain pertahanan daripada Persipura. Namun sayang sekali tidak dapat jangkauan. Dapat dijangkau oleh seorang Eloko Gonzalez. Masuki 5 menit terakhir di babak pertama. Persipura Jayapura masih berusaha. Oh, handsball nampaknya dari Tinus Pai. Menit yang begitu penting tentunya bagi kedua kesebelasan. Mampukah Persisam Samarinda, tim tuan rumah, mencuri gol yang bisa membuat mereka unggul memasuki halftime tentunya? Melalui set piece berusaha menekan Yu Jae-hoon, Isdiantono. Sebuah crossing dilakukan. Oh, Fani Mukhtar gagal tadi. Ada klaim handball. Namun wasit tidak berpendapat dengan Fani Mukhtar. Dan lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh Zarahan Krangar terhadap Supriyono. Ya, cukup menarik memasuki menit-menit akhir di pertandingan babak pertama ini. Kita lihat serangan sporadis diperankan atau dimainkan oleh tim Persisam. Berulang-ulang kita lihat crossing-crossing yang berbahaya masuk di kotak penalti, namun kerap sekali memang tidak bisa menghasilkan gol. Ini tayang ulang, kita lihat. Ya, memang ada klaim di situ mengenai tangan daripada Ortiz, namun tidak begitu jelas terlihat. Fagundes sebuah umpan menuju kotak penalti. Luke Owana yang dituju. Berduel Lopicic dengan Bio Paulin. Masih dikuasai Lopicic. Gagal dan harus berhati-hati dengan kecepatan dari Titus Bonai. Oh. Pelanggaran dari M. Robi terhadap Beto Gonçalves. Ya, memang satu instruksi dari coach Daniel Rukito untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Beto. Dan tanggung jawab itu kita lihat M. Robi lakukan tackling. Hampir saja diumpan dari Beto Gonçalves. Dimanfaatkan oleh Boas Salosa. Eka Ramdhani. Dapat dibaca kali ini oleh Yohanes Choi. Umpan yang coba diberikan oleh Eka Ramdhani. Beto Gonçalves sudah mulai menari di lini tengah Persisam Samarinda. Kita lihat Ortisan Salosa kembali kepada Beto Gonçalves kerjasama dengan Zarahan Krangar. Sebuah terupas yang lagi-lagi dalam posisi offside. Titus Bonai menurut linesman. Iya, satu gerakan atau manuver dari sektor tengah yang begitu baik, bola-bola pendek, passing-passing yang akurat dilakukan oleh anak Persipura. Namun kita belum begitu melihat jelas apakah keputusan tepat memberikan pelanggaran. Oh, memang tipis sekali, walaupun memang sedikit ada perbedaan di mana memang Tibo berdiri sedikit mendahului lini pertahanan daripada Persisam. Namun memang sangat tipis sekali. Betul sekali. Tipis dan tentunya sangat sulit bagi asisten wasit untuk melihatnya di lapangan. Sedangkan kita dapat melihat dari berbagai angle dan lagi-lagi sebuah umpan dari hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Isdiantono. Pemain yang cukup sering dan rajin membantu serangan melalui overlap dari sisi sebelah kanan pertahanan Persipura. Mantan kapten dari Persijap Jepara. Boas Salosa kepada Ortisan Salosa. David Uron. Zarahan kembali kepada David Uron. Beto gagal tadi, Gerald Pangkali berbahaya bagi pertahanan Persipura. Tidak bisa dimanfaatkan umpan dari Ronald Fagundes tadi. Sangat penting untuk menjaga konsentrasi bagi kedua tim. Di akhir pertandingan babak pertama, Zarahan Krangar
mulai melakukan ekspansi menuju pertahanan Persisam Samarinda. Kembali kepada Ortisan Salosa. Ada space di sana bagi Justinus Pai untuk beroperasi. Sebuah umpan menuju kotak penalti. Beto Gonçalves dapat diawasi oleh Usman Pribadi. Ya, inilah dia di mana letak berbahaya seorang Beto Gonçalves di saat memang dia mendapatkan bola-bola terukur mengarah ke kotak penalti dan heading yang sangat terarah dengan posisi yang sedikit sulit. Ya, Adi. Ya, sedikit menyamping, namun Usman Pribadi masih bisa menyelamatkan gawangnya. Harus menggunakan kekuatan otot lehernya tadi Beto Gonçalves untuk mengarahkan bola menuju ke Usman Pribadi dan sebuah kontak yang cukup keras antara Tinus Pai dengan Isdiantono. Menarik untuk melihat keputusan wasit Oki. Tidak ada unsur kesengajaan memang. Kita lihat memang bola 50-50 di saat memang usaha dari Justinus Pai untuk membuang atau melakukan clearance tendangan. Ya, di sini ya memang sudah tidak bisa mengerem lagi. Sehingga akhirnya benturan terjadi. Ya. Tiga menit tambahan diberikan oleh wasit. Ronald Fagundes terlepas. Krusial sekali interception dari Yohanes Choi tadi. Pelanggaran nampaknya terhadap penjaga gawang Yo Jae-hoon oleh Eloko Gonzalez. Iya, kita lihat di sini satu usaha dari Fandi Mukhtar tadi yang akan melakukan tendangan, menerima umpan atau heading daripada begitu cepat Choi untuk melakukan clearance dan bola masih bisa dijangkau oleh Yo Jae-hoon. Kesempatan di menit-menit akhir, kecepatan dari Yohanes Choi tadi untuk melakukan intercept begitu baik. Hampir saja Fandi Mukhtar membobol gawang Persipura Jayapura. Beruntung tadi masih dapat diselamatkan oleh clearance yang sangat krusial dari Yohanes Choi. Dan kita lihat diskusi di lapangan antara Eloko dengan Fagundes. Belum bisa berbuat terlalu banyak Eloko Gonzalez, pemain yang sudah menciptakan 176 gol selama masanya berkiprah di Liga Indonesia. Dan Yo Jae-hoon yang sempat juga cedera di awal pertandingan tadi nampaknya masih mengalami masalah di penghujung babak pertama ini. Masih banyak yang harus diperbaiki oleh Persipura tentunya di babak pertama ini. Dengan buruknya kerjasama di lini tengah tentunya. Memang saya melihat di sini bukan permasalahan buruknya di sektor tengah, namun kita lihat begitu kuatnya atau begitu dominannya serangan daripada Persisam. Ya ini tadi di mana Fandi dan juga Eloko mengklaim bahwa telah terjadi handsball terhadap Ortisan Salosa, namun tidak diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra. Dan memang jelas terlihat satu keputusan untuk memainkan dua gelandang bertahan, dan inilah akibatnya karena kita lihat otomatis serangan yang sedikit terhambat bagi tim Persipura di babak pertama ini terjadi. David Uron, salah satu gelandang bertahan yang coba diturunkan pada sore hari ini. Eka Ramdhani, Serjan Lopicic, jauh ke depan, terlepas Eloko Gonzalez, kesempatan bagi Eloko, tidak offside, Yoki! 1-0 Persisam Samarinda, sebuah bukti diberikan oleh Yoki Aribo. Ya, gol di menit-menit akhir didapatkan oleh Persisam, di mana kita lihat di sini kembali terjadi miskomunikasi antara Bio dan juga Yohanes Choi di saat memang heading yang kembali mengarah kepada Eloko Gonzalez. Kita lihat Eloko tidak begitu berambisi melakukan tendangan dan dia memberikan umpan kepada Yongki yang berdiri begitu bebas, terlepas dari jebak offside, dan akhirnya Yongki mampu mencetak gol pertama bagi tim Persisam di babak pertama ini di menit-menit akhir. Kita lihat kemampuan dari Eloko Gonzalez untuk melihat pergerakan dari Yongki yang begitu terbebas. Kredit tentunya bagi Eloko, memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada rekannya Yoki Aribo. Ya, kembali kita lihat di sini bagaimana dua pemain yaitu Yohanes Choi dan juga Bio berdiri yang menjaga satu pemain yaitu Eloko, sementara Yongki berdiri begitu bebas, dan akhirnya inilah suatu hukuman yang pantas dilakukan oleh Yongki dengan menciptakan gol di menit-menit akhir di babak pertama ini. Suatu keadaan yang tidak menguntungkan bagi tim tamu Persipura Jayapura. Harus bobol di detik yang sangat krusial, dan demikianlah
akhir babak pertama yang begitu eksplosif dan wasit Oki memberikan sebuah kartu kuning nampaknya bagi Zarahan di akhir babak pertama akibat sesuatu yang dia katakan nampaknya. Begitu panas Fe dan Mitra Sepak Bola. Ya. Kita tentunya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelah kanan permainan pada Persipura. Dan Mitra Sepak Bola, inilah dia kick off babak kedua. Persipura Jayapura tim tamu juara bertahan Indonesia Super League masih tertinggal 1-0. Gol tadi diciptakan oleh Yongki Aribowo dan Zarahan Kranggar tadi sempat terlibat polemik di akhir babak pertama dan mendapatkan kartu kuning. Justinus Pai langsung menyerang, dihalang-halangi oleh Luke Owana, terlepas Justinus Pai, peluang bisa dapat dihalau oleh M. Robi tadi. Ya, gerakan dari Tibo. Kita lihat keberanian daripada Pai untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan Persisam cukup baik. Kita lihat dia pun memenangi duel melawan Luke Owana. Namun sayang sekali tadi masih bisa di clearance dari sektor pertahanan daripada Persisam. Kontrol dari David Uron, recovery yang cukup baik pada Ortisan Salosa. Beto Gonçalves upaya melewati Supriyono. Datang membantu Fandi Mokhtar tadi, tanggung bola direbut oleh Eka Ramdhani. Sebuah serangan balik cepat, offside nampaknya. Eloko Gonzalez. Ya, cukup cepat kita lihat counter attack dari Eka dengan melakukan through pass yang cukup akurat ke depan Eloko, namun Eloko sudah berdiri. Ya, tepat sekali. Eloko sudah berdiri pada posisi offside. Sudah lebih mendahului pemain bertahan daripada Persipura. Dan kembali peluang bagi Persipura Jayapura. Sebuah crossing tadi yang dapat dihalau oleh Usman Pribadi. Sebuah pemandangan yang jauh berbeda diperagakan oleh anak-anak Papua di babak kedua ini. Tampil keluar menyerang, V. Ya, mereka harus banyak berani keluar dari permainannya sendiri dan memberikan serangan atau potensi berbahaya terhadap kubu Persisam yang memang praktis di babak pertama tadi tidak begitu membahayakan bagi Persisam. Dan terlihat memang tadi yang Luis Cabez sudah dipersiapkan di pinggir lapangan akan masuk menggantikan seorang pemain daripada Persipura. Gerald Pangkali halau tadi lajunya oleh Serjan Lopicic. Iya, keputusan yang tepat dari wasit Oki tadi. Reaksi yang berlebihan memang diperlihatkan oleh Serjan Lopicic. Dan nampaknya Luis Cabez akan menggantikan kemungkinan David Uron. Iya. Penampilannya kurang maksimal di babak pertama tadi. Dia tayangan ulang dari pelanggaran. Iya, satu tindakan yang cukup keras dilakukan oleh Lopicic, namun kita di sini David Pangkali atau Gerald Pangkali sedikit memprovokasi Lopicic sehingga kita juga Oki memberikan kartu kuning. Ya, Yan Luis Cabez diturunkan dan ya kita lihat jelas sekali Christian David Uron yang dikeluarkan oleh Coach Metu untuk menambah daya dobrak serangan daripada Persipura Jayapura. M. Robi di bawah tekanan dari Yan Luis Cabez yang langsung coba memberikan efek kejut bagi lini pertahanan Persisam Putra Samarinda. Pemain yang cukup mengejutkan kita semua dengan di bangku cadangkan di babak pertama tadi. Ketika caretaker Metu justru memilih memasang David Uron sebagai duo gelandang bertahan di lini pertahanan atau lini tengah dari Persipura Jayapura. Tidak ada opsi lain bagi Persipura Jayapura kecuali keluar menyerang di babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 1 gol. Zarahan Kranggar melebar kepada Yan Luis Cabez dari posisi wing kiri Persipura Jayapura. Ortisan Salosa dapat dihalau tadi oleh Supriyono. Zarahan Kranggar ditutup 3 pemain bertahan dari Persisam Samarinda. Berhasil dihalau oleh Supriyono. Cerdikan dari Zarahan. Mengambil bola kembali bagi Persipura. Gerald Pangkali. Sama dengan Beto Gonçalves yang sangat baik. Gerald Pangkali. Ada sebuah opsi sebenarnya yang lebih baik, di mana Tibo berdiri dalam posisi yang cukup bebas. Ya, cukup positif memang apa yang dilakukan oleh Pangkali. Gerald Pangkali yang melakukan shooting melalui daerah yang begitu sempit. Kita lihat sini awal yang cukup baik, wall pass ini yang saya tadi katakan bahwa harusnya memang inilah yang dilakukan oleh anak Persipura, melakukan wall pass dengan kecepatan yang mereka miliki. Namun di sini kita lihat usaha dari shooting Pangkali tidak begitu maksimal. Memang ada opsi kedua di mana Titus Bonai berdiri di tiang jauh yang memang tidak mendapatkan umpan dari arah Pangkali. Sebuah ciri permainan dari Persipura Jayapura sudah mulai diperlihatkan di babak kedua. Masing-masing pendek, kombinasi serta wall pass tadi yang hampir membuahkan hasil.
Yongki kali ini dalam posisi offside. Ya, tepat sekali. Kita lihat Yongki sudah lebih dulu berada pada posisi offside. Berusaha mencari lari dari Titus Bonai tadi, Zarahan Krangar. Owana. Belum mendapat tekanan yang berarti Yo Jae-hoon, dan ini dia pemain yang juga baru saja bisa diturunkan oleh Persisam Samarinda, Jerry Boy Makarpe. Dan di 2 pertandingan awal memiliki masalah dengan ITC. Kali ini sudah menjadi opsi bagi Daniel Rukito untuk bisa diturunkan di babak kedua nanti. Zarahan Krangar kepada Beto Gonçalves. Halau lagi dari Beto oleh M. Robi. Sangat sigap M. Robi mencari bantuan dari rekan-rekannya. Yongki. Dipotong oleh Bio Paulin tadi, usaha dari Yongki. Baik sekali yang Luis Cabes. Oh, passing yang sangat akurat. Kita lihat bagaimana Cabes memberikan passing dengan sisi kaki kirinya. Wasolosa pada Zarahan Krangar. Melebar, ada Tibo di sana. Masih Tibo. Titus Bonai. Tembakan pertama dari Titus Bonai di babak kedua ini, Vic. Ya, untuk kali pertama kita lihat Titus Bonai mendapatkan opsi melakukan shooting. Cukup baik, kita lihat Titus Bonai mendapatkan bola dan dia melakukan dribbling masuk ke dalam sektor untuk mendapatkan posisi shooting. Namun sayang sekali akurasi tendangannya masih begitu tinggi dari gawang Usman Pribadi. Ya. Namun satu poin positif bahwa Titus sudah mendapatkan kesempatan melakukan shooting. Inilah hal yang tidak sama sekali terjadi di babak pertama tadi. Beberapa pergerakan dan juga peluang yang didapat oleh para pemain Persipura di babak kedua ini. Reaksi positif dari anak-anak Papua setelah Coach Metu tadi tentunya memberikan instruksi pada saat halftime di locker room. Dan jelas terjadi efeknya, perubahan permainan. Johannes Choi berduel dengan Eloko Gonzalez. Ya, kita ada kemana kedua pemain saling berkomunikasi. Ya, asisten coach Hendry Susilo yang terus berdiri untuk memberikan instruksi kepada pemain. Satu perubahan yang memang jelas dilihat tadi, di mana permainan daripada Persipura yang sudah sedikit keluar menyerang dengan kekuatan permainan bola-bola pendeknya sudah mulai terlihat. Memang ada filosofi bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik dan memang itu harus dilakukan oleh Persipura. Apabila mereka melakukan penyerangan juga, tentunya juga konsentrasi dari Persisam juga terpecah. Tidak harus melakukan serangan dan juga mereka harus konsentrasi melakukan pertahanan. Ya, Ian Luis Cabes kembali masuk ke area kotak penalti dari Persisam dan lagi-lagi karena dihalau oleh Supriyono. Jauh perbahan kepada Yongki. Hampir sih tadi kesalahan kembali dari Bio Paul. Harus bekerja ekstra keras Bio Paul. Kesalahan dicolong oleh Eka Ramdhani. 3 lawan 1 berbahaya. Eloko Gonzalez. Tipis saja tadi tembakan dari Eloko Gonzalez. Ya, kita lihat di sini satu kesalahan dari pemain-pemain Persipura hampir saja harus dibayar mahal dengan kemampuan Eko untuk memotong bola dan memberikan passing yang cukup akurat sebenarnya kepada Eloko. Namun satu sentuhan dari Eloko masih mampu untuk dimentahkan oleh Gerard Pangkali. Sedikit saja berada di belakang dari bola dari Eka. Sedikit terlambat Eloko. Harus men-set ulang kakinya dan memberikan waktu recovery bagi Gerard Pangkali tadi. Fagundes, sebuah umpan yang sangat berbahaya. Kembali terserangan dari Serjan Lopicic. Crossing kotak penalti. Deflected tadi. Sepak pojok bagi Persisam Samarinda. Semakin menarik tempo pertandingan di babak kedua ini. Silih berganti serangan dilakukan oleh kedua tim. Setelah Persipura Jayapura menguasai 8 menit pertama, perlahan dan pasti Persisam Samarinda tidak mau kalah dan memberikan tekanan terhadap pertahanan dari Persipura Jayapura. Sepak pojok oleh Eka Ramdhani kali ini. Luke Owana selalu berduel dan bercanda dengan Bio Paulin Pierre.
Hampir saja tadi membahayakan gawang Persipura Jayapura. Sebuah distribusi yang sangat baik dari Yo Jae-hoon. Mencari pergerakan dari Zarahan Kranggar. Baik sekali Serjan Lopicic men-track setiap pergerakan dari Zarahan. Luar biasa. Dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Zarahan Kranggar. Ya cukup baik ya, kita lihat di sini peran dari Lopicic yang juga mampu menjadi sentral sektor tengah permainan pada Persisam Samarinda. Bermain sangat baik dan kontribusinya yang cukup dominan untuk menghentikan laju kecepatan dari pemain Persipura, sehingga akhirnya Eka bisa begitu leluasa untuk membantu serangan. Masuknya Serjan Lopicic pada pertandingan kali ini memberikan memang sedikit balance yang sangat dicari oleh tim Persisam Samarinda. Kembali Eka Ramdhani, sangat hidup, sangat aktif, memberikan upaya untuk membangun serangan bagi Persisam. Ronald Fagundes, sangat impresif. Ronald Fagundes masuk ke daerah pertahanan Persipura Jayapura, harus dilanggar tadi oleh Yohanes Choi nampaknya. Harus berhati-hati Yohanes Choi. Reaksi yang terlalu meledak-ledak tadi kepada wasit Oki Dwi Putra. Ya, kita lihat bagaimana gerakan dari Fagundes yang begitu cepat dan memang praktis. Kita lihat di sini harus dihentikan oleh Yohanes Choi yang memang sudah dilewati oleh Fagundes. Tidak ada opsi lain bagi Yohanes Choi kecuali mengambil standing foot dari Fagundes tadi. Betul sekali. Untuk mencegah lajunya menuju kotak penalti dari Persipura Jayapura. 56 menit yang berlalu begitu cepat. Namun kita lihat tadi personal foul dari Yohanes Choi masih belum terlihat apakah diberikan kartu atau tidak oleh wasit Oki Dwi Putra. Sementara kita di sini jajaran tinggi-tinggi dari Persisam menyaksikan pertandingan. Ya. Yongki nampaknya mengalami masalah di lini depan Persisam Samarinda. Tidak jelas terlihat tadi Yongki permasalahannya. Kita melihat justru Mas Fagundes lah yang dilanggar oleh Yohanes Choi. Dan Yongki terjatuh tadi nampaknya. Ya harus diganti nampaknya. Pencetak gol tunggal bagi Persisam, Yongki, oleh Jerry Boy Makarpe. Pemain yang juga untuk kali pertama baru diturunkan di ajang Indonesia Super League. Satu kehilangan tentunya bagi Persisam, di mana memang Yongki pemain yang cukup baik dalam mencari posisi dan punya kecepatan yang baik untuk bisa bekerja sama dengan Eloko. Yongki mempunyai karakter sebagai fighter, sementara Eloko mempunyai karakter sebagai pemain yang sedikit salon, mendapatkan bola-bola terukur. Sementara kita lihat di sini Jerry Boy Makarpe, permainannya juga sebenarnya tidak mempunyai kualitas yang mempunyai kecepatan. Dia lebih banyak juga menunggu di daerah sentral atau di daerah kotak penalti pertahanan lawan. Kita akan melihat bagaimana peran dan kontribusi dari Karpe di pertandingan pertamanya di Liga Super Indonesia ini. Jerry Boy Makarpe, mantan pemain Churchill Brothers di Liga India, akan memberikan kejutan pertama bagi Persipura, dan kali ini nampaknya Eka Ramdhani, sebuah sepakan dari jarak jauh. Eka Ramdhani belum bisa membahayakan gawang Yo Jae-hoon. Ya, kita lihat di sini Ebol, salah satu pemain yang merupakan mantan ikon dari Persib Bandung. Dia mempunyai juga tendangan cannonball yang cukup baik dari luar kotak penalti, namun belum bisa melakukan shooting yang maksimal ke gawang daripada Yo Jae-hoon. Kembali serangan dari Fandi Mokhtar kepada Jerry Boy Makarpe. Datang membantu Ronald Fagundes. Tutup oleh Tinus Pai. One on one Fagundes. Kirimkan sebuah umpan. Penjagaan yang ketat dan baik dari Justinus Pai. Mencoba menutup setiap opsi dari Ronald Fagundes tadi. Ya cukup cerdik memang kita lihat di sini Yohanes Choi untuk selalu menjaga sektor kaki kiri daripada Fagundes. Gerakan apapun dari Fagundes, dia selalu mengarahkan bola ke kiri untuk melakukan crossing maupun shooting. Dan kita lihat tadi Pai mampu untuk memotong. Jadi Boy Makarpe pada Eka Ramdhani. Kembali crossing berbahaya tadi. Dapat diantisipasi Yo Jae-hoon. Ortisan Saloza coba membangun serangan balik bagi Persipura Jayapura, melebar kepada kekuatan Ian Luis Cabes. Pendek kembali kepada Ortisan Salosa, cari support rekannya. Ada Gerald Pangkali di sana. Zarahan Kranggar. Bola yang sangat terukur dari Zarahan kepada Thibaut. Boa Salosa!
Masih jauh dari sasaran gawang Usman Pribadi tadi. Usaha dari Boas Salosa, sebuah tembakan yang cukup kencang tadi. Ya, untuk kali pertama juga Adi, di mana Boas mendapatkan kans melakukan syuting, kerjasama yang begitu baik dengan Titus Bonai dan kita lihat syuting yang cukup keras. Namun arahnya masih meninggi dari gawang Usman Pribadi. Kita lihat opsi tidak disia-siakan oleh Boas dengan kemampuan kaki kiri yang begitu baik. Tendangannya tidak terlalu mengarah ke gawang Usman. Sinyal positif bagi Persipura. Sinyal positif dan juga sinyal bahaya bagi pertahanan Persisam Samarinda. Sudah beberapa celah terjadi di sana ketika di babak pertama. Praktis Persipura Jayapura tanpa peluang. Namun dengan menurunnya stamina dan konsentrasi tentunya dapat dimanfaatkan oleh kecepatan serta kecerdasan para pemain Persipura Jayapura mencari celah. Semakin menarik tentunya tontonan kita pada sore hari ini. Heading Gerald Pangkali tadi dapat dikuasai oleh Eka Ramdhani kembali. Umpan berbahaya tadi diantisipasi Yohanes Choi. Sebelum bisa mengamankan daerah mereka sendiri Persipura. Dan lagi-lagi kesalahan dari Ortisan tadi. Bola tanggung yang hampir saja berakibat fatal. Justinus Pai. Yusdiantono membaca bola dengan baik tadi. Menghentikan serangan Persipura Jayapura. Clearance yang buruk dari Lokwana. Zarahan kepada Yan Luis Cabes. Tekanan kembali diberikan oleh Persipura Jayapura. Ortisan Salosa. Zarahan Keranggar. Cukup sentral Zarahan Keranggar. Lagi-lagi gagal dapat diamankan oleh Usman Pribadi. Bio Paulin Pierre, kontrol yang sempurna dari Zarahan Keranggar. Berbahaya, Boas Salosa. Lagi-lagi keluar dari sarangnya dengan cepat, Usman Pribadi. Kita lihat bagaimana permainan yang sudah mulai begitu menarik dari lini tengah Persipura. Di saat Zarahan sudah bisa memberikan umpan-umpan yang cukup matang pada Boas. Kita lihat di sini satu kesempatan dari Boas. Namun sayang sekali tadi kontrol bolanya sedikit jauh. Sehingga Usman Pribadi mampu melakukan intercept. Dan masih bisa menyelamatkan gawang Persisam dari kebobolan. Kesigapan dari Usman Pribadi tadi. Membaca pergerakan dari Boas Salosa. Kontrol dada yang sedikit jauh tadi. Sehingga memberikan waktu bagi Usman Pribadi untuk menyergap bola di kotak penaltinya sendiri. Tontonan yang jelas berbeda ditunjukkan oleh trio Persipura Jayapura, Ibo, Boas, dan juga Beto Gonçalves. Silih berganti memberikan tekanan terhadap gawang Usman Pribadi. M. Robi, Supriyono tertekan tadi oleh Yan Luis Cabes. Dibuang oleh M. Robi. Luar biasa fighting spirit dari Boas Salosa. Memang itu yang harus dilakukan oleh Boas. Dan kita lihat usaha dari Boas cukup berhasil sehingga akhirnya Robi under pressure dan akhirnya membuang bola. Iya. Kesempatan bagi tim Persipura dari sepak pojok ini. Waktu-waktu genting bagi pertahanan Persisam untuk mencoba mengantisipasi serangan silih berganti dan bergelombang dari Persipura Jayapura. Bio Paulin kita tahu memiliki kemampuan melalui headingnya menciptakan satu gol ketika menang menghadapi Gresik United dari heading. Bio Paulin! Oh, side netting! Hampir saja Bio Paulin tadi memanfaatkan umpan yang baik. Ya, kita lihat tadi bagaimana Bio Paulin juga menghela nafasnya dan sedikit agak kecewa dengan heading yang dilakukan oleh dirinya. Kita lihat crossing ke tiang jauh. Ya, kembali Ortisan Salosa mengarahkan ke tiang jauh di mana ada Bio Paulin dan heading dari Bio Paulin hanya menerpa Mister Gawang. Ya, seakan-akan sudah mencetak gol. Bio Paulin begitu kecewa. Heading tanpa marking tadi di kotak penalti Usman Pribadi. Yusdiantono buang bola ke depan kepada Eka Ramdhani. Fandi Mohtar kembali dispossess dari para pemain Persipura. Luar biasa lagi-lagi Eka Ramdhani. Memenangkan setiap duel di tengah. Membangun serangan balik bagi Supriyono. Dengan kencang Supriyono berusaha melewati Gerald Pangkali. Cukup berbahaya Usman Pribadi. Keluar dari gawang tadi. Ya, kita lihat beberapa kali memang Usman Pribadi keluar dari kotak penalti layaknya seorang stopper. Dan memang ini harus dilakukan karena kita lihat Usman Pribadi yang mempunyai view permainan yang sangat luas tadi. Ya. Jadi dia bisa melihat bagaimana alur bola yang mengarah kepada daerahnya sehingga dia juga mempunyai kecepatan untuk bisa melakukan clearance. Namun juga harus berhati-hati karena kadang-kala juga clearance dari penjaga gawang suka atau sering sekali juga berhenti di kaki lawan sehingga lawan bisa mengeksekusi dari jarak yang jauh untuk bisa mencetak gol.
Cerdik sekali kontrol dari Boas ataupun Ortisan tadi. Dan lagi-lagi dimenangkan oleh Eka Ramdhani yang tampil spektakuler di lini tengah dari Persisam Samarinda. Terlepas dari hampir El Loco. Bio Paulin membuang menuju posisi aman tadi setelah mendapatkan tekanan dari Jerry Carpe, pemain asal Australia. Pandangan yang cukup jarang untuk melihat Luke Owanazoa masuk ke daerah kotak penalti dari Persipura Jayapura. Jerry Carpe, gagal Supriyono. Masih ada Fandi ataupun Eka Ramdhani, crossing Eka Ramdhani. Jerry Carpe di ujung kotak penalti, Fandi Mukhtar kembali kepada Jerry Carpe. Penyelamatan gemilang dari Yo Jae-hoon. Ya, kita lihat di sini tipis sekali, kita lihat bagaimana jarak yang begitu sulit. Carpe dengan satu langkah, cukup keras, namun Yo Jae-hoon masih tepat berdiri pada posisinya. Ya, sedikit menaikkan bola, teknik yang cukup baik dari Carpe, namun tendangannya masih bisa dibentangkan oleh Yo Jae-hoon. Sepersekian detik tadi Jerry Carpe memanfaatkan sedikit celah di lini pertahanan Persipura. Masih bisa diselamatkan oleh Yo Jae-hoon. Datang kembali Ian Luis Cabes menekan pertahanan Persisam Samarinda. Ian Luis Cabes masuk dari sisi sebelah kanan yang dikawal oleh Supriyono. Zarahan Kranggar, pemain internasional asal Liberia. Terbebas Titus Bonai. Masih ada Isdiantono. Dan sebuah center yang kurang maksimal tadi dari Titus Bonai mencari pergerakan salah satu rekannya baik Beto maupun Boas. Disapu oleh Yohanes Choi. Masih aman, gawang dari Usman Pribadi memasuki menit ke-67. 1-0, Persisam Samarinda memimpin. Sebuah pemandangan baru juga kita saksikan di lapangan bahwa para pendukung Pusamania tidak lagi bisa menyalakan kembang api dan juga fireworks dan red flare yang menjadi ciri khas dari para pendukung Pusamania dengan adanya peraturan atau larangan baru. Sangat aktif membantu serangan Justinus Pai di babak kedua ini, Gerald Pangkali. Baik sekali Jerry Carpe. Ya, kita lihat bagaimana Jerry berusaha untuk membantu melakukan defense, namun di sini kita lihat bagaimana usaha dia untuk melakukan offense justru malah mendapatkan pelanggaran dari wasit Oki karena dia menarik. Ian Luis Cabes, motor serangan demi serangan dari Persipura di babak kedua. Melewati lini tengah dan Boas Solosa tipis saja. Masih belum bisa membobol gawang dari Persisam Samarinda. Kembali ekspresi kekecewaan dari Boas Solosa. Kita lihat peran yang begitu baik dan maksimal dari seorang Ian Luis Cabes. Inilah yang tidak terjadi di babak pertama tadi. Melakukan atau memberikan umpan yang sangat terukur kepada Boas. Namun sontekan Boas masih mengenai kaki belakang dari Luke tadi. Kembali peluang bagi Persipura melalui sepak pojok tadi dari Boas Solosa. Kembali datang Boas Solosa crossing. Dihalau oleh Jerry Carpe. Siaga satu pertahanan dari Persisam Samarinda. Silih berganti serangan dari kanan dan kiri. Mengancam gawang Usman Pribadi. Zarahan Kranggar, trupas yang sangat cerdik Justinus Pai. Sepak pojok kembali V. Ya, kita lihat sekarang sudah mulai terbalik. Serangan yang banyak dimiliki oleh tim dari Persipura. Kesempatan dari sepak pojok ini. Beto Gonçalves berada di sana, dikawal ketat oleh M. Robi. Boas Solosa lakukan sepak pojok menuju far post nampaknya. Ada Bio Paulin. Gagal kali ini upaya dari Persipura Jayapura. Mudah bagi Usman Pribadi. Penampilan yang berbeda 360 derajat dari Persipura Jayapura. Keluar dengan ciri khas permainan mereka di babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan gol. Tentunya lini bertahan mereka juga harus tetap waspada dan fokus di sisa 20 menit ini karena Persisam Samarinda memiliki begitu banyak senjata yang berpengalaman, V, untuk mengakibatkan mereka bisa menciptakan gol kedua. Iya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, Adi. Karena kita tahu juga justru malah menit-menit round itu adalah menit-menit terakhir.
di mana gol kerap sekali terjadi. Supriyono kali ini crossing. Kembali dapat dihalau Yo Jae-hoon. Ya, crossing yang cukup baik dari Supriyono. Namun juga tangkapan yang begitu baik dari Yo Jae-hoon yang harus berjibaku keluar dari gawangnya untuk menangkap bola tadi. Justinus Pai. Terlalu deras tadi umpan dari Justinus Pai. Belum meninggalkan lapangan permainan. Boas Solosa berhasil mencuri bola dari Isdiantono. Masuk ke kotak penalti Persisam. Boas Solosa heading Beto Goncalves. Gol Persipura. Beto Goncalves dengan sangat indah memanfaatkan umpan terukur dari Boas Solosa. Iya, kita lihat kredit positif dari seorang Boas Solosa yang terus mengejar bola yang belum keluar dari lapangan. Dan kita lihat adu body charge dengan Isdiantono dimenangi oleh Boas. Dan Boas memberikan crossing yang begitu baik bagi seorang Beto yang sangat memanjakan. Kita lihat heading dari seorang Beto tidak disia-siakan, mampu menerpa jaring gawang daripada Usam Pribadi. Determinasi V dari Boas luar biasa. 1-1 bagi Persipura. Suatu permainan yang sangat berbeda dari babak pertama tadi dilakukan oleh anak Persipura. Ya, tekanan demi tekanan yang akhirnya berbuah gol penyama kedudukan dari Alberto Goncalves. Kegigihan dari Boas Solosa yang tidak berhenti mengejar bola. Dilakukan sebuah umpan yang sangat terukur tadi dan dengan finishing yang sangat mematikan. Alberto Goncalves membuat keadaan menjadi 1-1. Sang juara bertahan melakukan comeback spektakuler di babak kedua kali ini. Ya, kita lihat bagaimana selebrasi dari Beto maupun juga Thibaut tadi. Praktis kita lihat memang tidak adanya penjagaan khusus atau tidak adanya penjagaan ketat di dalam kotak penalti terhadap diri Beto Goncalves, mengakibatkan Beto begitu gampang untuk mencari posisi kemana bola akan diarahkan. Ya. Dua pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Persisam Samarinda. Akbar Rashid dan Arifki Eka Putra dimasukkan dalam waktu yang bersamaan. Akbar Rashid seorang gelandang bertahan yang sangat energik dan memiliki kemampuan untuk memotong setiap bola di lini tengah. Kaki yang cukup tinggi tadi dari Boas Solosa. Dan segera langsung meminta maaf Boas setelah melakukan dan sadar akan kesalahannya tadi. Iya, pertandingan akan semakin menarik karena kita lihat sekarang tidak ada tim yang menang di sini, Ade. Iya. Justru dengan keinginan kedua tim memenangkan pertandingan mencari 3 poin akan membuat pertandingan semakin menarik walaupun memang sudah hampir memasuki menit akhir. Jerry Carpe lepas di sisi sebelah kiri pertahanan dari Persipura Jayapura. Baik sekali tadi pembacaan dari Yohanes Choi. Semakin menarik jalannya pertandingan babak kedua. Kedua tim mencari kemenangan tentunya. Dan akan menjadi lebih berbahaya lagi bagi Persisam untuk tampil keluar menyerang. Fagundes crossing tadi. Boas Solosa dihalau oleh Serjan Lopicic kembali. Dan kembali sebuah pelanggaran terhadap Serjan Lopicic oleh Zarahan kali ini. Respect diperagakan oleh Zarahan dan Boas terhadap pemain yang saya pikir sangat berkualitas, seorang Serjan Lopicic. Dan tentunya itulah salah satu memang contoh yang harus ditunjukkan oleh para pemain yang bermain di dalam ISL ini, yaitu respect juga terhadap pemain-pemain lawan. Yang memang harus terus ditunjukkan bahwa sportivitas di lapangan harus terus dijunjung tinggi. Bahwa permainan boleh keras, namun kepala harus dingin. Betul sekali. Setiap pemain juga harus berpikir bahwa disinilah mereka mencari nafkah. Dan sebuah kesempatan bagi Luke Owanazoa dan juga Eka Ramdhani untuk mencoba memberikan peluang bagi Persisam Samarinda untuk menciptakan gol kedua. Ada Eloko di sana di depan. Luke Owana jauh dari target tadi. Terjangan dari Luke Owanazoa. Satu komunikasi set piece yang tidak begitu baik tadi antara Eka dan juga Luke Owana. Luke Owana sedikit terkejut di saat Eka memberikan atau mendorong bola tadi. Sehingga akhirnya tendangannya tidak begitu maksimal.
tanggung jawab bagi seorang Yoo Jae-hyun tentunya. Untuk bisa menjaga gawangnya tidak kembali terbobol oleh anak-anak Persisam Samarinda. Yang tentunya pasti akan terus keluar melakukan serangan. Serjan Lopicic melebar. Akbar Rashid crossing. Loko maksudnya masih dapat dihalau oleh Johannes Choi. Titus Bonai. Oh, dapat dihalau tadi. Upaya dari Beto oleh Serjan Lopicic. Mencari pergerakan dari Jerry Carpe. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa memang karakter dari Jerry Carpe berbeda dengan Yongki. Kita lihat walaupun memang memiliki badan yang cukup besar, namun kecepatan dari Carpe tidak secepat Yongki. Ya. Dan memang karakter yang sangat berbeda. Sekarang kita lihat kedua striker dari Persisam mempunyai karakter yang hampir sama tentunya. Sebagai pemain atau striker yang memang harus mendapatkan suplai bola terukur di dalam kotak penalti. Sebuah lemparan jauh dari Isdiantono tadi menuju kotak penalti Persipura dibuang saja tadi oleh Titus Bonai. Kesempatan bagi Persipura untuk men-set ulang defensive line mereka. Setelah sepakan buangan dari Titus Bonai. M. Robi throw in. Cukup berhati-hati Persisam Samarinda. Tidak serta-merta langsung menyerang ya. Ketika gol penyama diciptakan oleh Beto tadi. Ronald Fagundes. Ya, Loco Gonzalez. One on one dengan Bio Paulin. Sulit bagi Loco. Ya, tentunya kedua tim masih berpotensi untuk bisa menangkan pertandingan tadi. Itulah mungkin yang kita lihat memang. Oh, kesalahan dari M. Robi dan hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Boas Solosa tadi. Ruang kembali bagi Persipura Jayapura. Ini yang saya katakan bahwa kedua tim masih berpotensi untuk bisa mencetak gol kemenangan. Di mana memang konsentrasi lah yang paling utama harus mereka perhatikan. Karena di saat konsentrasi dalam daerah atau pertahanan tidak begitu maksimal. Ini yang terjadi tadi. Hampir juga Boas bisa mencetak gol bagi tim Persipura. Di sesi latihan hari Kamis kemarin memang Daniel Rukito sangat berkonsentrasi. Hampir 2 sesi dia manfaatkan untuk memperbaiki lini pertahanan yang memang terkadang hilang konsentrasi. Dan nampaknya stamina memang juga menjadi kendala ketika memasuki menit ke-75. Berpengaruh bagi konsentrasi lini pertahanan Persisam Samarinda. Duel tadi Ortisan dengan Eka. Sebenarnya tidak sedikit pun menyentuh tangan daripada Ortiz. Kita lihat bagaimana tadi juga Ortiz sedikit memprotes penjaga garis atas pelanggaran. Loko tadi hampir saja dan Jerry Carpe. Bola sudah meninggalkan lapangan. Tidak bisa lagi mengambil goal kick nampaknya. Yoo Jae-hyun. Ya, terlihat memang mungkin cedera yang dialami di babak pertama tadi mengakibatkan Yoo Jae-hyun kembali tidak bisa bermain sedikit maksimal. Bagian ankle-nya sedikit mendapatkan permasalahan di sini. Highlight dari skill-skill individu yang dimiliki para pemain Persipura Jayapura, Beto dan juga Zarahan. Dengan beberapa step over tadi yang sangat cerdik. Sangat menyulitkan pergerakan dari Beto dikawal oleh Supriyono. Satu potret yang cukup menarik tadi. Di mana kita bisa melihat kontribusi dari para pemain asing yang punya skill individu juga cukup mumpuni. Satu transformasi ilmu tentunya bagi para pemain muda. Coach Metu tidak henti-hentinya memberikan instruksi dan kembali sebuah set piece peluang bagi Persipura Jayapura. Bergerak di dalam kotak penalti Beto Gonçalves. Zarahan Keranggar yang akan mengeksekusi. Pendek saja kepada Ortisan Selosa. Melebar kepada Ian Luis Cabes. Melewati Arifki Eka Putra. Boas Solosa kembalikan bola ke Ortisan Selosa. Dihalau dengan baik oleh Eka Ramdhani. Bio Paulin. Isdiantono bagi Persisam Samarinda.
Belum bisa berbuat banyak Jerry Karpe setelah masuk menggantikan Yongki Aribo. Ya. Setelah pertandingan hari ini, Persisam Samarinda akan kembali menjamu tim asal Papua, yaitu Persiwa Wamena pada tanggal 18 nanti. Ya, kita lihat di sini bagaimana Coach Metu dan juga Coach goalkeeper yang dimiliki oleh Persipura yaitu Alan Afidudin berkomunikasi untuk mungkin sedikit kembali mencari strategi apa yang harus dilakukan. Oh, offside. Betul sekali. Sayang sekali El Loco tadi sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Eka Ramdhani. Tentunya para pesamani juga mengharapkan El Loco bisa mencetak gol di pertandingannya untuk pertama sekali di kandang. Ian Luis Cabes perannya di babak kedua sangat-sangat signifikan. Memberikan opsi lain, dimensi lain, dan membuka peluang bagi permainan Persipura Jayapura. Memang jelas berbeda dia apabila memang memainkan pemain yang lebih banyak berkarakter bertahan, otomatis untuk daya dobrak serangan sedikit berpengaruh. Dan memang strategi kontradiktif di babak pertama tadi memang tidak berjalan begitu baik bagi tim Persipura. Dan satu perubahan cukup maksimal. Pelanggaran kita lihat di sini. Ya, cukup berbahaya. Zarahan sudah kena kartu kuning. Betul. Apakah wasit Oki akan mengirimkan atau memberikan kartu kuning kedua? Masih kita nantikan, kita lihat. Wasit Oki Dwi Putra. Sebuah keputusan penting harus dia lakukan. Dan nampaknya tidak memberikan kartu kali ini bagi Zarahan. Ya, kita lihat. Oh, cukup riskan. Masuk tadi kaki dari Zarahan. Ya, namun kita di sini. Ya, memang cukup berbahaya tadi tindakan dari Zarahan. Namun kita lihat permasalahan yang terjadi memang dianggap Oki bukan merupakan satu pelanggaran yang harus diganjarkan kartu kuning. Arifki langsung memberikan umpan tadi. Isdiantono. Isdiantono, tembakan jarak jauh yang masih lemah. Dari pemain belakang, Isdiantono tadi. Ya, kita lihat di sini menit-menit akhir tentunya. Ditambah waktu injury time, bahkan Isdiantono pun juga sedikit berambisi untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti untuk mencari gol atau mencuri gol kemenangan bagi timnya. Sementara memang sebenarnya ada tadi Fagundes berdiri bebas. Terlihat tadi bagaimana reaksi daripada Isdiantono yang mengatakan sorry karena tidak memberikan bola nampaknya kepada Fagundes. Robi tidak mengambil resiko dan langsung membuang bola. Justinus Pai masih belum bisa berbuat banyak. Titus Bonai di sisi sebelah kanan, di tengah dari Persipura Jayapura. Kawalan yang cukup ketat dari Isdiantono sedikit mematikan upaya dari Titus Bonai, namun kali ini kita lihat Tibo. Oh, terlalu cepat tadi memberikan passing, datang kembali serangan. Gerald Pang kali melebar kepada Ian Luis Cabes. Cukup baik kali ini Arifki Eka Putra menutup pergerakan Ian Luis Cabes. Ortisan Salosa lagi-lagi dihalau oleh Arifki Eka Putra, mantan pemain Bontang FC. Sebuah pelanggaran nampaknya Bio Paulin. Maksudnya kepada El Loco Gonzalez. Lagi-lagi Yohanes Choi sedikit ragu-ragu tadi mengamankan bola. Zarahan Keranggar selalu mempunyai bayangan tentang di mana rekan-rekannya berada, seorang Zarahan Keranggar. Ian Luis Cabes, peluang bagi Persipura Jayapura di 5 menit terakhir. Ian Luis Cabes! Diselamatkan oleh Usman Pribadi. Ya, cukup menarik tadi kita lihat di sini crossing mengarah kepada Ian Luis Cabes, di mana Ian Luis Cabes langsung melakukan penetrasi ke sektor tengah, mencari posisi yang pas untuk melakukan syuting. Dan syuting dilakukan namun masih begitu lemah. Dan ini sekarang kesempatan bagi tim tuan rumah.
Luke Owana dan lagi-lagi gagal untuk kedua kalinya. Percobaan dari Luke Owana Zoa. Terlihat deflected tadi sehingga akhirnya mendapatkan peluang dari sepak pojok. Pemain yang memberikan rasa keamanan, kita lihat di lini pertahanan dari Persisam Samarinda. Luke Owana, Akbar Rashid, pemain yang masuk di babak kedua menggantikan Fandi Mokhtar. Diberikan umpan oleh Akbar Rashid. Oh, sebuah backhander dari Bio Paulin tadi. Luke Owana! Gol Persisam Samarinda. 2-1, sebuah gol dari seorang Luke Owana Zoa mengejutkan Persipura Jayapura. Iya, kita lihat kembali satu kelengahan dari lini pertahanan. Persipura harus dibayar mahal kembali di menit-menit akhir. Gol tercipta bagaimana tadi clearance dari seorang Bio Paulin yang melakukan backheading mengarah kepada gawangnya sendiri. Mengakibatkan bola deflected dan mengarah kepada Luke Owana yang langsung melakukan satu kali pressing mengarah kepada yang jauh, Yu Jae-hun. Akhirnya Persisam sebagai tuan rumah mendapatkan keuntungan dengan gol kedua memasuki menit-menit akhir. Kita lihat tidak seperti biasanya Bio Paulin melakukan kesalahan dan miss kick clearance dari Gerald Pangkali yang justru jatuh di kaki Luke Owana Zoa, seorang pemain belakang. Dengan finishing Bak Eloko Gonzalez side foot finish, Betul, cukup tenang. Sangat tenang. Cukup tenang dan penempatan yang sangat baik. Kita lihat di sini kemampuan dari seorang defender yang cukup baik untuk bisa mengeksekusi bola-bola seperti ini, Adi. Reaksi respons dari Pusamania yang begitu luar biasa, mengingat ini adalah juara bertahan yang hampir mereka kalahkan. Lagi-lagi peluang. Eloko Gonzalez! Gol Persisam Samarinda 3-1. Ya, terjawab sudah. Yang kita katakan tadi bahwa Eloko Gonzalez memang diharapkan para Pusamania untuk bisa mencetak gol pertamanya di kandangnya sendiri. Dan kita lihat bagaimana kerjasama antara dua pemain mantan pemain Persib Bandung. Crossing dari Eka Ramdhani yang begitu baik kepada Eloko. Gol ketiga tercipta untuk Persisam Samarinda. Sebuah gol yang saya pikir mematikan peluang bagi Persipura Jayapura untuk mencuri poin di kandang Persisam Samarinda. Pukulan telak diberikan oleh Eloko Gonzalez. Kita lihat lagi-lagi Eka Ramdhani, pemain yang tampil begitu luar biasa pada sore hari ini, memberikan sebuah umpan yang sangat terukur. Dan dengan mahal Persipura Jayapura harus membayar kesalahan lini pertahanan lagi-lagi, melepaskan Eloko Gonzalez. Gol ketiganya di musim ini membuat Persisam Samarinda unggul 3-1. Ya, kita lihat tadi seakan-akan memang pertandingan ini akan berakhir draw, melihat bagaimana serangan yang begitu dominan dari tim Persipura sehingga mereka mampu mencetakkan gol penyeimbang. Sementara kita lihat justru malah gol dari Beto tadi melecut semangat dari anak Persisam sebagai tuan rumah untuk bisa keluar kembali memotivasi sehingga mereka bisa mencetak 2 gol tambahan. Cukup menarik, justru malah gol yang diciptakan tim tamu bisa melecut tim tuan rumah untuk bisa keluar untuk menyerang. Ya, kita di sini bagaimana pelatih Daniel Rukito berdiskusi. Betul sekali, Daniel juga masih belum puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebuah reaksi yang luar biasa dari coach yang sangat berpengalaman. Hampir di ambang kemenangan. Kita lihat lagi-lagi kualitas dari Eka Ramdhani luar biasa, ya, inilah yang harus sering lakukan, di mana memang seorang Eloko Gonzalez, pemain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan eksekusi bola-bola di udara apabila memang dia kerap mendapatkan umpan-umpan yang sangat terukur. Dan ini kita lihat satu keuntungan sebenarnya di mana Persisam memiliki 2 pemain yang mengerti karakter daripada Eloko, yaitu Fagundes maupun juga Eka Ramdhani. Dan kita baru saja menyaksikan sebuah partai yang memang sangat penuh akan gengsi. Partai yang penuh akan emosi dan permainan yang berkualitas. 2 tim favorit juara ISL musim ini berhadapan dan inilah buktinya. Penampilan atau hiburan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia tentunya. Sebuah permainan terbuka, penuh aksi dan atraksi. Kita lihat lagi-lagi. Tanpa henti Zarhan Kranggar. Belum menyerah nampaknya Persipura Jayapura. Tontonan sepak bola nomor 1. Tentunya hanya di Antv di Indonesia Super League dapat kita saksikan. Aksi-aksi berkualitas terlihat terutama dari Eka Ramdhani. Pemain yang memang membuktikan betul bahwa dia... hampir saja Usman pribadi kesalahan tadi. Bermain-main di daerah berbahaya. Luke Owana Zoa pencipta gol bagi Persisam yang kedua tadi. Sekaligus melecut semangat anak-anak Persisam Samarinda. Dan bak petinju adalah pukulan KO. Gol ketiga diciptakan oleh Christian Gonzalez. Iya, praktis memang tidak bisa
merubah keadaan. Melihat memang waktu yang sedikit sudah mulai memasuki menit akhir. Walaupun mungkin ada gol konsolidasi dari tim Persipura, namun juga mungkin agak sedikit sulit untuk bisa menyamakan kedudukan. Siapa menyangka Persisam Samarinda yang takluk di kandang di Stadion Teladan 1-0 oleh PSMS Medan bisa memberikan pukulan telak terhadap sang juara bertahan Persipura Jayapura di penampilan mereka yang ketiga. Memang bukan start yang ideal bagi Persipura Jayapura, harus tampil dengan hasil draw di pertandingan pembuka menghadapi Persiba Balikpapan. Diikuti kemenangan 3-1 menghadapi Gresik United, namun pada pertarungan sore hari ini menghadapi tembok yang sangat kokoh berwarna oranye, Persisam Samarinda tampil begitu ganas di hadapan Pusamania. Lukas Mandowen masuk menggantikan Thibaut Boasalosa. Oh, dihalau tadi oleh M. Robi. Yohanes Choi, masih banyak tentunya pekerjaan rumah bagi caretaker Metu, terutama di lini bertahan. V lagi-lagi menjadi titik lemah. Sudah praktis terbobolkan sebanyak 7 gol dari 3 partai. Ya, mungkin akan menjadi satu pemikiran bagi manajemen dari Persipura untuk mencari pengganti seorang Bio Paulin tentunya. Karena kita lihat memang kehilangan 2 pemain defender yang cukup potensial, yaitu Hamka dan juga Bio atau Iqbal Neva maksud saya, mengakibatkan memang begitu minimnya stok yang ada di lini pertahanan daripada Persipura Jayapura. Iya. Yohanes Choi yang biasanya beroperasi di sektor sebelah kanan dirubah menjadi back tengah dan nampaknya belum bisa memberikan kontribusi maksimal. Sedangkan skor berakhir, final skor dari pertandingan Mitra Kukar Persiwa tetap 6-1. Boasalosa dan lagi-lagi gagal. Sebuah debut yang sangat gemilang bagi Marcus Band untuk tim barunya Mitra Kukar, menciptakan 2 gol ke gawang dari Persiwa Wamena, tim yang akan dihadapi oleh Persisam Samarinda pada tanggal 18 nanti, dan Persipura Jayapura akan bertandang di kandang Mitra Kukar. Semakin menarik ESL ini karena kita lihat semua tim berpotensi untuk bisa memenangi turnamen atau kompetisi ESL ini, karena kita lihat semua tim, tidak ada tim yang super karena semua tim sekarang bisa dikalahkan. Betul sekali. Sangat rapat raihan poin, terutama dari peringkat pertama hingga ke-6. Saling silih berganti nampaknya. Tim akan berkompetisi untuk meraih peringkat pertama. Kembali dalam serangan Ian Luis Cabes. Gagal tadi Luke Owanazoa. Debut yang sangat gemilang tentunya. Justinus Pai. Balasan dilakukan oleh Persisam setelah di turnamen di Solo mereka juga takluk dengan skor 3-2, lalu di Inter Island Cup mereka harus takluk di partai puncak dengan skor 2-0 kala itu menghadapi Persipura Jayapura. Eloko Gonzalez kepada Ronald Fagundes, dan nampaknya mitra sepak bola berakhir sudah duel panas. Persisam Samarinda berhasil keluar sebagai pemenang pada kali ini, mengalahkan tim Persipura Jayapura dengan skor 3-1. Gol diciptakan Yongki Gonzalez, Luke Owanazoa, dan gol satu-satunya oleh Persipura diciptakan oleh Beto Gonçalves. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.